Pemirsa, meskipun sistem OSS bertujuan untuk mempermudah perizinan usaha secara terintegrasi, dalam implementasinya sering terjadi ketidaksesuaian untuk mengakomodasi regulasi dan kekhususan daerah. Hal tersebut membuat sistem OSS kerap menimbulkan masalah di daerah. Ketidaksesuaian sistem OSS dengan daerah seringkali terletak pada aspek teknis perizinan yang memerlukan verifikasi atau persyaratan spesifik daerah yang belum terintegrasi sempurna dalam sistem pusat. Untuk Bali yang memiliki kekhususan terkait tata ruang dan budaya, penyesuaian regulasi perizinan menjadi sangat krusial. Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Wendy Sel Astawo berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi dan melakukan penyesuaian sistem OSS agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Bali. Hal ini menjadi penting agar tujuan kemudahan berusaha benar-benar tercapai tanpa mengabaikan aspek kepatuhan terhadap regulasi daerah yang berlaku. Ya OSS, jadi di situ biasanya dulu orang mencari izin harus ada kepala lingkungan, ada kepala desa, terus ada pendesa adat mengetahui sehingga tahu titik-titik mana yang diperbolehkan, mana tidak. Sekarang bahkan kadang-kadang ada jalur hijau, yang penting dia punya sertifikat dan online-nya cocok. OSS tadi tembusnya izin. Jadi kita di aparat terbawah tidak bisa mengontrol laju pertumbuhan apakah dia berizin atau tidak. Sistem perizinan OSS yang belum sepenuhnya link and match dengan regulasi daerah dikhawatirkan akan menghambat upaya daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Yana, Bali TV. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 terkait jawaban Gubernur Bali terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 dan Raperda Provinsi Bali tentang penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali. Rapat berlangsung Rabu bertempat di Wiswasabha Kantor Gubernur Bali Denpasar. Sidang rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 ini dihadiri oleh anggota DPRD Bali, Gubernur Bali dan segenap OPD Pemprov Bali. Sidang dibuka Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayadnya. Gubernur Bali Wayan Koster pada Raperda Provinsi Bali tentang anggaran pendapatan dan belanja semesta berencana Provinsi Bali tahun 2026 menyatakan penurunan target PAD tahun 2026 dari 4,2 triliun lebih pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi 3,9 triliun lebih pada RAPBD tahun anggaran 2026. Bukan disebabkan oleh sikap pesimistis pemerintah provinsi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Bali, melainkan merupakan langkah rasional dan realistis atas tren realisasi serta kebijakan akuntansi pendapatan yang lebih hati-hati untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan efektivitas program pembangunan. Berkenaan dengan pandangan, pertanyaan Dewan mengenai belanja daerah, belanja pegawai yang dianggarkan dalam RAPBD tahun anggaran 2026 sebesar lebih dari 2,5 triliun, tidak termasuk alokasi gaji, upah bagi P3K paruh waktu. Gaji upah bagi P3K paruh waktu dialokasikan pada belanja barang, jasa mengenai usulan Dewan terhadap pegawai-pegawai honorer dan non-ASN yang masih tercecer agar diperjuangkan semaksimal mungkin untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Gubernur Koster sependapat dan masih terus diupayakan. Sementara Raperda Provinsi Bali tentang penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Gubernur Koster mengatakan rencana penyertaan modal digunakan untuk biaya perubahan status lahan dari SHP menjadi HPL, biaya pembangunan pada zona inti non-komersial, dan biaya operasional organ perseroan. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan dari penyertaan modal ini belum dapat dihitung. Tujuan utama rencana penyertaan modal ini adalah meningkatkan valuasi aset. Penyertaan itu kan kaitannya untuk pembangunan zona
inti non komersial. Ya, hati-hati dalam pengelolaan anggaran, peruntukan untuk pembangunan fasilitas agar betul-betul efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan ada zona komersial itu akan dibangun oleh investasi. Hanya saja masih dalam proses selektif. Apakah angka 14 itu akan berubah? Berubah, belum tentu segitu. Ya, itu segitu. Karena nanti ketika dalam perjalanan investasi masuk, maka akan ada porsi yang ditanggung oleh investor berkontribusi untuk pembangunan kawasan. Winata, Bali TV. PWA diproyeksikan 385 miliar rupiah, namun masih di bawah target. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as sam-sam guling to kuah balok and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, penerimaan pungutan wisatawan asing PWA di Bali hingga 22 Oktober 2025 telah mencapai 311 miliar rupiah. Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan hingga akhir Desember mendatang, angka tersebut diperkirakan akan mencapai 385 miliar rupiah. Pencapaian pungutan wisatawan asing ini belum memenuhi target yang dipatok sebesar 500 miliar rupiah. Lebih lanjut, Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela rapat paripurna sidang DPRD Bali Rabu pagi di Wisma Sabah kantor Gubernur mengatakan, meski meningkat PWA diperkirakan pada akhir Desember hanya mencapai 385 miliar rupiah. Capaian ini belum memenuhi target yang dipatok sebesar 500 miliar rupiah. Pemerintah provinsi menilai perlu adanya langkah perbaikan untuk mendorong peningkatan pungutan dari wisatawan asing. Salah satunya adalah bersama DPRD merevisi Perda nomor 6 tahun 2023 menjadi Perda nomor 2 tahun 2025 tentang pungutan wisatawan asing. Melalui regulasi baru ini, pemerintah menekankan kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam proses pemungutan dan pelaporan PWA. Selain itu, Pemprov Bali bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi untuk mengoptimalkan pungutan wisatawan asing. Ini masih menjadi pembahasan selanjutnya yang ditindaklanjuti dengan MOU dengan Kementerian Imigrasi. Melihat angka hariannya, itu pada bulan Desember akhir kira-kira 380 sampai 390. Tapi apapun juga sudah meningkat dibandingkan 2004 yang 318 miliar. 2004 318 miliar. Kalau sekarang 380 itu berarti sudah meningkat 72 miliar. Kan dari satu undang-undang, ini kan satu terobosan baru yang memang
karena ini regulasinya lokal, tidak sekuat regulasi nasional. Apalagi ini berlaku untuk wisatawan asing. Jadi kita perlu waktu, tapi saya tidak diam. Saya sudah rapat 2 kali dengan Bapak Menteri Migrasi untuk kerjasama di dalam penguatan wisatawan asing. Dan beliau pada prinsipnya sangat mendukung. Koster berharap penerapan kerjasama ini baru dan lintas sektor ini bisa meningkatkan efektivitas pungutan sekaligus memastikan hasilnya dimanfaatkan secara transparan. Pungutan wisatawan asing merupakan retribusi yang dibayarkan oleh wisatawan asing yang nantinya digunakan untuk pelestarian kebudayaan, alam, dan peningkatan kualitas pariwisata Bali. Winate, Bali TV. Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Udayana menggelar seminar nasional dan workshop veteriner ketiga tahun 2025 bertempat di Inasindu Hotel Sanur. Seminar dan workshop ini diharapkan tidak hanya membahas konsep penanganan rabies dari sisi keilmuan dan akademik semata, tetapi bisa merumuskan langkah konkret dan solusi nyata menuju Bali bebas rabies 2030. Seminar nasional dan workshop veteriner ketiga tahun 2025 dihadiri oleh tokoh-tokoh penting lintas bidang seperti dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, majelis desa adat, akademisi, peneliti, organisasi profesi, yayasan penyayang hewan, pelaku pariwisata, dan media. Hadir pula sekitar 30 orang pakar dan akademisi Kesmafet Indonesia, para akademisi, peneliti dan praktisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, seperti dari UGM, IPB, UNAIR, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Universitas Brawijaya. Menurut Ketua Panitia DRH Imade Kardena, dalam seminar ini selain dilaksanakan diseminasi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa, juga akan diisi dengan workshop atau lokakarya perumusan strategi penanganan rabies di Bali. Di samping itu juga akan dilaksanakan pertemuan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia atau ASKESMAVETI tahun 2025. Ini adalah kegiatan seminar nasional ketiga dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, di mana kegiatan seminar ini merupakan diseminasi hasil-hasil penelitian dosen, baik dengan dosen mahasiswa, kemudian dosen dengan dosen lain di luar FKH Udayana, kemudian juga dari dosen dengan pihak industri dan juga beberapa dengan masyarakat gitu. Kemudian selain ada diseminasi kegiatan hasil penelitian, jadi kegiatan seminar kali ini juga ada kegiatan perumusan strategi penanganan rabies di Bali. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Dr. Hewan I Gusti Ngurah Sudisma MSI mengatakan, melalui seminar dan workshop ini diharapkan bisa merumuskan langkah konkret dan solusi nyata menuju Bali bebas rabies 2030 dengan melibatkan para akademisi, pemangku kepentingan, LSM, dan berbagai elemen masyarakat, khususnya masyarakat adat. Bali ini adalah masih mengalami dianggap sebagai daerah yang belum bebas rabies, malah kasusnya masih sangat tinggi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu seminar ini kami arahkan untuk memberikan solusi nyata untuk membantu membebaskan Bali dari rabies programnya 2030. Jadi kami mengumpulkan semua stakeholder baik dari akademisi, pemerintah, pemegang kebijakan, kemudian masyarakat, terutama masyarakat adat, karena kami tahu Bali ini adalah yang kuat ini berbasis masyarakat adat. Jadi tanpa melibatkan masyarakat ini niscaya pemberantasan rabies tidak akan sulit dilakukan hanya oleh aparat begitu. Jadi untuk mempercepat Bali bebas rabies. Seminar nasional dan workshop veteriner ketiga tahun 2025 dibuka oleh Wakil Rektor 3 Universitas Udayana, Profesor Dr. Gusti Ngurah Alit Susantawirya, ditandai dengan pemukulan gong. Seminar menghadirkan sejumlah pembicara seperti Direktur Kesmafet, Dr. DRH Iketut Wirata MSI, Ketua Kelompok Ahli Provinsi Bali Profesor Dr. Imade Damriasa MS, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet, dan akademisi FKH Unut DRH IB Windia Adnyana PhD yang juga bertindak sebagai moderator. Eka Yana, Bali TV.
BKS LPD Kabupaten Badung menggelar fokus group discussion FGD dan pelatihan penguatan SDM bagi bendesa adat dan pengurus LPD di ruang Kertagosana Puspam Badung pada Rabu 22 Oktober 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat LPD dari sisi SDM. Fokus grup discussion dan pelatihan penguatan SDM pengelola LPD di Kabupaten Badung bertemakan penguatan tata kelola LPD untuk meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan desa adat. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 narasumber yaitu anggota DPD RI Rai Dharma Wijaya Mahantra, Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Inyoman Cendekiawan, dan pakar hukum Gede Subokarma. FGD ini mendiskusikan berbagai aspek terkait LPD seperti dari segi regulasi, hukum, budaya, dan tata kelola. Pentingnya tema yang dibahas ini membuat diskusi berlangsung hangat. Banyak peserta yang merupakan seluruh bendesa adat dan pengelola LPD se-Kabupaten Badung berdiskusi, bertanya, mengkritisi, dan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan LPD. Ketua BKS LPD Kabupaten Badung, Iwan Sudiharto mengatakan, FGD dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM LPD ini merupakan program kerja rutin BKS LPD Kabupaten Badung dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola LPD di Kabupaten Badung. Selain itu, kegiatan ini harapannya bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola LPD sehingga manajemen LPD ke depan semakin baik. Yang ketiga, penguatan regulasi dalam mendukung keberlanjutan LPD dan desa adat. Yang keempat, untuk menselaraskan pemahaman dan harmonisasi antara pemilik dan pengelola LPD yang ada di Kabupaten Badung. Dan yang terakhir, juga tujuan kami untuk mengevaluasi dan membenahi tata kelola LPD ke depan agar lebih baik. Sementara Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Inyoman Cendekiawan mengapresiasi kegiatan ini. Peningkatan kapasitas dan kompetensi merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh pengelola LPD maupun para bendesa adat. Keahlian ini penting dimiliki mengingat persaingan dengan lembaga keuangan sejenis akan semakin sengit ke depan. Maka dari itu diperlukan SDM-SDM yang memiliki kompetensi dan wawasan yang memadai dalam menjalankan operasional LPD. Dilibatkannya bendesa adat se-Kabupaten Badung dalam kegiatan ini juga menandakan wujud harmonisasi dan peningkatan koordinasi untuk bersama-sama menjaga dan menguatkan LPD. Meningkatkan SDM, pemahaman, harmonisasi, koordinasi, apalagi pesertanya sekarang kan bendesa adat dan ketua LPD, ini sangat menarik. Artinya sehingga tidak ada nanti pemahaman yang katakanlah berbeda antara bendesa adat selaku pengawas ex officio dengan pengurus LPD di lapangan. Nah, ini bagus sekali, ini harmonisasi. Sehingga apa yang dilakukan oleh LPD kita di Badung ini bagus sekali dan sudah berjalan, hanya tinggal kegiatan seperti ini, komunikasi terutama, agar dilakukan secara rutin atau bertahap. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung menyerahkan hibah modal awal pendirian LPD kepada perwakilan bendesa adat se-Kabupaten Badung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pengurus LPD, MDA, BPD Bali, dan undangan lainnya. Riyaso Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi dinilai belum maksimal dan sepi penumpang, TMD justru menunjukkan tren peningkatan. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum.
Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, usulan terkait perubahan fungsi bus Trans Metro Dewata atau TMD mendapat tanggapan dari Direktur PT Satria Trans Jaya yang juga operator TMD, Iketut Edi Dharma Putra. Menurutnya, TMD saat ini sedang mengalami tren peningkatan. DPRD Bali mengusulkan pemerintah Provinsi Bali agar mengubah fungsi bus Trans Metro Dewata TMD menjadi bus sekolah. Dewan menilai operasional bus tersebut belum maksimal dan sepi penumpang. Terkait hal tersebut, Direktur PT Satria Trans Jaya yang juga selaku operator TMD, Ketut Edi Dharma Putra memberikan respon. Menurutnya, set load factor SLF penumpang TMD terus mengalami peningkatan, di mana saat dikelola Kemenhub, SLF-nya 2.500 per bulan, sementara pada bulan Oktober ini sudah mencapai 5.300. Kenaikan ini juga berkat adanya koneksi dengan shuttle bus di Sanur dan Denpasar. Pihaknya menyebutkan bahwa para pelajar juga sudah memanfaatkan Trans Metro Dewata, seperti SMP 1 dan 4 Sukawati, SMP 1 Ubud, SMP Mutiara Jimbaran, SMP Taman Rama Jimbaran, dan juga mahasiswa Politeknik Unut serta Poltrada Bali. Di sisi lain, angkutan sekolah juga sudah terakomodir di kawasan Sarbagita. Bahwa pertumbuhan Transmetro Dewata ini sudah cukup signifikan ya. Dulu zamannya APBN, pada waktu Kementerian Perhubungan memegang, itu rata-rata penumpang itu 2.500 ya. Sekarang Oktober ini sudah mencapai 5.300 ya. Jadi ini yang semestinya tren kenaikan sudah ada. Jadi tren kenaikannya sudah ada, apalagi ditambah dengan shuttle. Yang adanya shuttle Sanur ini ya, itu menambah, terkoneksi dia. Jadi kekurangan kita kan shuttle tidak ada, halte yang kurang bagus ya, sehingga yang perlu sekarang kita adakan kalau mau meningkatkan terus ini pertumbuhan tersebut, semestinya ada feeder-feeder. Pihaknya menyoroti keberadaan angkutan ilegal yang kurang tersentuh oleh hukum, sehingga tidak ada efek jera dan terus bertambah. Hal ini yang mestinya ditertibkan oleh pemerintah. Iya, yang menarik sekarang kan banyak yang dikeluhkan, banyaknya angkutan-angkutan ilegal ya. Angkutan ilegal yang dominan sekarang yang kurang tersentuh oleh hukum, sehingga tidak ada efek jera dan muncul terus bertambah. Nah, inilah merupakan pesaing bagi yang berizin. Ya, ini semestinya ditertibkan. Baik di airport itu, kan banyak angkutan ilegal itu yang lepas kunci, segala. Ini yang banyak yang dikeluhkan. Nah, kalau TMD keberadaannya di airport ini, permintaan dari Angkasa Pura kepada Pak Gubernur. Karena itu merupakan persyaratan daripada airport bahwasanya ada angkutan massal. Sehingga nantinya ratingnya akan naik. Andika, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Udayana menyelenggarakan yudisium periode bulan Oktober di Aula kampus setempat. Pada yudisium kali ini, Fakultas Hukum melepas 101 mahasiswa dari 4 program studi dengan masa studi dan rata-rata IPK indeks prestasi kumulatif yang cukup membanggakan di atas 3,87.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Putu Gede Aryo Sumerdeyase mengungkapkan rasa bangga atas capaian para mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan masa studi mereka. Para mahasiswa yang di yudisium kali ini telah menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan rata-rata berhasil meraih nilai indeks prestasi kumulatif di atas 3,87. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan kerja keras dan tanggung jawab dari semua sivitas akademika di Fakultas Hukum, baik itu tenaga dosen dan mahasiswa yang telah mampu menjalankan proses belajar mengajar dengan baik semasa masa perkuliahan. Dekan juga menyampaikan kepada peserta yudisium agar menjaga integritas dan moralitas saat memasuki dunia kerja dan profesional. Integritas adalah fondasi utama bagi setiap profesional hukum, baik yang akan menjadi hakim, jaksa, pengacara, notaris, konsultan hukum, maupun bekerja di instansi pemerintahan atau swasta. Pihaknya menekankan bahwa tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan tergerus, yang pada akhirnya merugikan upaya penegakan keadilan. Dekan berpesan agar menjadi sarjana hukum yang mampu menjaga keadilan, berpihak pada kebenaran, dan membawa nama baik alma mater dimanapun kalian mengabdi. Jadi integritas itu sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang profesinya sarjana hukum, tentu lebih mengetahui dibandingkan dengan mahasiswa yang mendalami ilmu yang lain. Karena bicara di hukum itu adalah bicara apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Nah, jadi kalau integritas itu kan bicara sesuatu yang dibolehkan. Jadi sekecil mungkinlah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran jika nanti sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang mana yang diinginkan oleh anak-anak. Profesor Putu Gede Aryo Sumerdeyase juga menyampaikan Fakultas Hukum Universitas Udayana kembali menegakkan komitmennya untuk mencetak lulusan hukum yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga memiliki karakter kuat, berintegritas tinggi, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Sementara pada yudisium periode bulan Oktober, terdapat 101 orang mahasiswa Fakultas Hukum yang di yudisium, dengan rincian 3 orang mahasiswa program studi doktor ilmu hukum, 7 orang mahasiswa program studi magister hukum, 19 orang mahasiswa program magister kenotariatan, dan 72 orang mahasiswa program sarjana ilmu hukum. Lulusan terbaik program studi doktor ilmu hukum diraih Made Hendra Wijaya dengan IPK 3,87. Untuk program studi magister hukum diraih Putu Egi Damaika Agasi dengan IPK 4. Dan program magister kenotariatan diraih Igusti Ngurah Bagus Putra Parianata. Sedangkan program sarjana ilmu hukum diraih Ida Ayu Putri Fajar Yani Dewi. Pada kesempatan yudisium ini juga disampaikan kesan dan pesan dari mahasiswa dan perwakilan orang tua mahasiswa. Yana, Bali TV. Universitas Warmadewa Unwar kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat budaya riset dan inovasi di lingkungan akademik. Bersinergi dengan Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Ditjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Unwar menggelar pelatihan penulisan deskripsi permohonan paten tahun 2025 sebagai upaya mendorong hilirisasi riset dan inovasi perguruan tinggi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Oktober 2025 di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Hilirisasi dan Kemitraan, Dr. Adi Indra Hermanu bersama Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Gede Suranaya Pandit, yang diikuti oleh puluhan dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Bali dan sekitarnya. Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Suranaya Pandit menyampaikan rasa bangga karena Unwar dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas dosen dan peneliti dalam menulis deskripsi permohonan paten secara baik dan benar. Paten merupakan salah satu luaran penting dalam tridharma perguruan tinggi dan menjadi indikator dalam penilaian akreditasi, di mana sampai saat ini Unwar telah memiliki 1 paten dan 6 paten sederhana. Di mana paten itu ada 2 sebenarnya, ada paten komersial dan paten sederhana. Sehingga hari ini Warmadewa
diberikan kepercayaan untuk sebagai tuan rumah ya, untuk menyelenggarakan kegiatan itu, dan yang kita undang hari ini adalah para dosen di seluruh Indonesia yang telah mendaftarkan draft patennya untuk hari ini dilaksanakan diseminasi, sehingga dengan harapan draft paten yang sudah dihasilkan itu bisa disubmit melalui sistem yang sudah dipersiapkan. Sementara itu, Dr. Adi Indra Hermanu menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digelar di 10 titik di Indonesia. Bali menjadi lokasi terakhir setelah pelaksanaan di Medan, Sukabumi, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Adi berharap program ini mampu menjadi langkah konkret dalam memperkuat hilirisasi riset dan mendorong kemandirian bangsa dalam bidang inovasi dan teknologi. Jadi terkait dengan Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan ini menjalankan fungsi untuk mencoba menghilirisasikan hasil-hasil riset yang sudah ada selama ini. Yang kemarin juga Pak Menteri juga sudah melaunching salah satu program riset prioritas, di mana hilirisasi itu juga menjadi bagian dari program tersebut. Nah, sekarang ini kita dengan Universitas Warwadewa berkolaborasi untuk coba mendorong dan meningkatkan kapasitas dosen-dosen di wilayah Bali terutama dan sekitarnya dalam membuat sebuah drafting paten. Pelatihan penulisan deskripsi permohonan paten ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan dokumen, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual dalam mendukung daya saing bangsa. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Nuar menegaskan perannya sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pengembangan inovasi dan teknologi nasional. Sukma, Bali TV. Satgas Pengendalian Harga Beras temukan selisih harga di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Puniki kemarjang disampun aneka alit nek kulit. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua banyak Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat kini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, Satgas Pengendalian Harga Beras menemukan perbedaan harga eceran tertinggi beras di tingkat pengecer dan distributor di Bali. Satgas Pangan akan melakukan evaluasi dan sosialisasi harga beras agar sesuai harga eceran tertinggi. Jika ditemukan penyelewengan, maka Satgas Pangan akan menegur hingga sanksi pencabutan izin. Untuk mengetahui dan memastikan harga beras di pasaran pengendalian harga beras yang terdiri dari Ditkrimsus Polda Bali, Disperindak, dan Bulog Bali turun langsung ke sejumlah pedagang pengecer pasar tradisional atau pasar rakyat. Di Pasar Kereneng, Satgas Pangan bertanya langsung ke pedagang untuk mengetahui harga eceran tertinggi beras medium, premium maupun beras SPHP. Pedagang di Pasar Kereneng mengungkapkan pasokan beras dari distributor sangat mencukupi, baik itu beras medium, premium, maupun beras SPHP. Harga jualnya masing-masing untuk beras medium seharga Rp16.000 per kilogram, beras premium seharga Rp17.000 per kilogram, dan beras SPHP seharga Rp14.000 per kilogram. Selain Pasar Kereneng, Satgas juga melakukan pemantauan di Pasar Badung. Di Pasar Badung, harga beras juga tidak jauh berbeda dengan Pasar Kereneng. Kalau premiumnya 17, kalau mediumnya 16. Artinya nggak ada kenaikan gitu, Pak? Nggak ada, belum ada kenaikan. Pasokan juga? Ya, pasokan stabil. Stabil juga, Pak? Ya, harga juga masih tetap. Kalau beras Bulog ada peminatnya nggak, Pak? Beras Bulognya, ya peminatnya banyak. Apa, Pak? Beras apa? SPHP? SPHP. Ya, SPHP. Satgas juga melakukan pengecekan harga di tingkat distributor, salah satunya distributor di kawasan Jalan Kargo Denpasar. Di sini Satgas menemukan harga beras masih sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni beras premium Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.500 per kilogram. Dari pantauan petugas menyimpulkan ada dua perbedaan harga antara distributor dan pengecer. Dalam sepekan ke depan, Satgas Pengendalian Harga Beras yang baru dibentuk oleh pemerintah akan melakukan sosialisasi agar harga beras ada di harga eceran tertinggi sesuai yang ditetapkan pemerintah. Ini kita cek bahwasanya untuk di level ataupun harga di tingkat distributor, harga baik beras premium maupun medium itu masih sesuai head. Namun demikian, karena ini adalah level di distributor, jadi untuk penyaluran beras dari distributor ke pengecer, tentunya inilah yang menjadi ada benang merahnya, di mana di distributor saja sudah sesuai head. Artinya pasti di pengecer itu akan melebihi head. Nah, dengan dibentuknya Satgas Pengendalian Harga Beras ini diharapkan nantinya ke depan kita dalam waktu 1 minggu ini akan mengadakan sosialisasi mengenai harga, maksudnya harga beras di lingkup Provinsi Bali ini harus sesuai head semua. Premium itu sebesar Rp14.900 ya, dan kemudian harga beras medium adalah Rp13.500. Jika pasca sosialisasi ditemukan harga beras masih di atas head, maka Satgas akan memberikan sanksi teguran hingga sanksi pencabutan izin usaha. Rais Wantaro, Bali TV. Pemirsa, tak hanya bagi para pengurus partai di Kabupaten Badung dan Bali, wacana tes narkoba dipandang perlu diterapkan di seluruh Indonesia. Selain berdampak positif dan potensial, pelaksanaan tes narkoba untuk pemimpin politik dipercaya akan mengarah pada pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Pemkab Badung melalui Kesbang Polinmas membuka peluang bagi seluruh pengurus partai politik Parpol di Badung untuk mengikuti tes narkoba bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Badung. Layanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga citra positif Parpol dan memastikan para pengurusnya bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berbagai pihak memandang wacana tersebut perlu untuk direalisasikan, bahkan tidak hanya di Kabupaten Badung dan Bali, bahkan menyeluruh di Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan calon pemimpin yang sehat. Tidak hanya fisik namun juga pikiran serta tidak berperilaku yang melanggar norma agama dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Karena memang kebersihan diri itu mencerminkan kebersihan pikiran kita.
Jadi memang selayaknya itu dilakukan. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pergunakan itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan kebijakan kita. Dan biasanya pejabat yang sudah bersih dari segala suatu hal yang memang dilarang secara hukum bernegara, di luar itu konteks kebutuhan untuk kesehatan akan mempengaruhi. Jadi istilah bahasa kita, kalau yang biasa kita dengar dari kata-kata bijak, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, kebijakan kita, dan pengambilan kebijakan itu lebih efektif dan efisien jika dilakukan visible study. Apabila kita mengambil kebijakan tanpa visible study, itu akan menyebabkan suatu kebijakan yang berbentuk arogansi. Jadi makanan, zat-zat terlarang yang mempengaruhi diri kita itu sangat-sangat mempengaruhi kebijakan kita yang akan kita ambil. Sementara akademisi Undiknas Dr. Niputu Yunita Anggreswari berpendapat bahwa pemimpin politik sebagai wakil publik harus transparan tentang kesehatan mereka, termasuk bebas dari penggunaan narkoba. Inisiatif ini dipandang sebagai langkah visioner menuju pemerintahan yang transparan dan sehat. Penerapan tes narkoba seperti itu akan berkontribusi pada sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Harta bawaan, saya rasa salah satu langkah visioner ini, jadi kami sebagai masyarakat juga agar merasa terwakilkan dari beberapa anggota-anggota partai memang seharusnya juga melaporkan riwayat kesehatannya, bahkan kalau perlu. Jadi ada kesehatan itu secara jasmani, secara rohani, itu penting untuk dilakukan, termasuk pula kami juga harus tahu bahwa memang perwakilan masyarakat yang nantinya akan mewakili kami untuk bersuara di parlemen itu adalah orang-orang yang memang bersih dan juga bebas dari narkoba. Tentu ini tanpa tujuan, jadi saya rasa sebuah langkah visioner ini yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang sehat dan transparan. Selain berdampak positif dan potensial, pelaksanaan tes narkoba untuk pemimpin politik dipercaya akan mengarah pada pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, berkontribusi pada perjuangan melawan narkoba yang sedang berlangsung dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perwakilan politik. Ari Wiratmaja, Bali TV. Gede Supriyatna terpilih menjadi Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng periode 2025-2030. Sebagai partai pemenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun lalu, ia meminta kepada pengurus partai periode 5 tahun ke depan bersungguh-sungguh untuk turun ke masyarakat dan bekerja sepenuh hati untuk rakyat serta tetap menjaga soliditas partai. Keterlibatan langsung bersama masyarakat tidak hanya diwujudkan dengan turun langsung ke masyarakat, namun memberi sumbangan pemikiran, saran untuk Buleleng ke depan dalam forum-forum diskusi dengan pemerintah daerah. Gede Supriyatna juga menyebut banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih calon-calon pengurus partai. Perwakilan kecamatan, kemudian juga kita lihat dari kompetensinya ada teman-teman yang kita rekrut dari untuk duduk di kepengurusan DPC. Kita juga memperhatikan keterwakilan perempuan dan juga keterwakilan generasi muda, milenial. Selain juga kita pasti melihat dari basis mereka di masyarakat. Menyinggung tentang adanya kader yang tidak puas dengan kepengurusan periode ini dan ingin keluar dari partai. Pihaknya menyebut organisasi dalam tubuh PDIP cukup banyak dan keterlibatan kader diharapkan tidak hanya terpaku pada organisasi inti saja. Akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan sambut Tumpek Warige. Gubernur Koster ajak masyarakat dalam kegiatan gotong royong semesta berencana.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus berubah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, dalam rangka pelaksanaan haluan pembangunan Bali 100 tahun 2025-2125 yang mulai dilaksanakan tahun 2025, pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kota Kabupaten Sebali akan menyelenggarakan kegiatan gotong royong semesta berencana melalui kegiatan penanaman pohon, penghijauan, dan kegiatan bersih-bersih sungai. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara niskala-skala pada Sabtu 25 Oktober 2025 bertepatan dengan perayaan Rahina Tumpek Wariga. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam konferensi pers di Gedung Jaya Sabo Denpasar. Secara niskala akan dilaksanakan persembahyangan di Pura Pengumbengan Besakeh. Secara skala acara dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis di area pura. Kegiatan penanaman pohon ini sebagai wujud bakti untuk mengharmoniskan kembali kehidupan di alam semesta. Gubernur Koster menekankan pada Rahina Tumpek Wariga, saatnya manusia memberi dengan menanam pohon kembali, sehingga manusia tidak hanya menerima atau memetik hasil dari tumbuh-tumbuhan. Hari Tumpek Wariga itu kita memperlihatkan tumbuh-tumbuhan, kemudian kita menanam pohon, memberi kembali kepada alam. Karena sebelumnya kita selalu mengambil atau memetik. Karena itu supaya seimbang, memetik dan menanam kembali. Kemudian yang keempat, secara skala, kegiatan berskala besar dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2025, diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan kegiatan bersih-bersih sungai. Kegiatan dilaksanakan secara serentak di 9 kota kabupaten sampai tingkat desa, kelurahan, dan desa adat. Di tingkat provinsi, kegiatan dilaksanakan di 3 lokasi daerah aliran sungai atau DAS, yaitu Tukat Ayung, Tukat Badung, dan Tukat Mati. Koster menyebutkan dari pendataan melalui link Google Form hingga Rabu siang telah diperoleh jumlah personel penanaman pohon sebanyak 20.453 orang. Dengan luas penanaman pohon mencapai 314,08 hektar, jumlah bibit sebanyak 34.047 pohon, dan jumlah personel bersih-bersih sungai sebanyak 27.189 orang. Pohon yang ditanam adalah pohon yang bisa dimanfaatkan untuk upakara sumber pangan, kesehatan, dan keseimbangan ekologis sebanyak 20 jenis pohon, antara lain jepun, jepiring, sandat, pucuk merah, cempaka, durian, alpokat, nangka, kelapa genjah, klengkeng,
sukun, mangga, bule, cemara, badung, beringin, trembesi, mahoni, tabobuye, jati, ketapang kecana, ketapang laut, dan ketimus. Lahannya adalah lahan milik masyarakat. Jadi sudah langsung masyarakat itu yang akan memelihara. Ada di wilayah desa dinas, ada wilayah desa adat, ada wilayah kelurahan, dan ada juga wilayah BWS, ada juga wilayah kabupaten. Jadi wali kota bupati sudah saya tugaskan untuk merawat. Jangan hanya cuma menanam, tapi memelihara juga. Secara khusus kegiatan bersih-bersih sungai dilaksanakan untuk membersihkan sumbatan-sumbatan dan kotoran yang menghambat aliran air sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Guna mengantisipasi musim hujan yang puncaknya terjadi pada bulan November hingga Desember 2025, lanjut Januari hingga Februari 2026. Sukma, Bali TV. Pemirsa, di era digitalisasi saat ini, peran media sangat strategis dan vital, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondusivitas wilayah. Hal itu ditegaskan Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Widi Rahman, di sela-sela simekrame dengan kalangan media di Aula Pendam Denpasar. Kapendam 9 Udayana Kolonel Infantri Widi Rahman menambahkan, simekrame atau silaturahmi dengan awak media massa yang ada di Bali bertujuan untuk mengenal lebih dekat dengan awak media karena baru bertugas 1,5 bulan di Bali. Pihaknya mengajak media massa baik cetak maupun elektronik untuk selalu bersinergi karena peran media di era digitalisasi ini sangat strategis dan vital di era digital saat ini. Menurutnya, berita yang disajikan sangat berpengaruh terhadap kondusivitas wilayah. Peran media pada era yang saat ini serba digital dan kemajuan global ini, peran media ini sangat strategis dan digital dan strategis dan vital. Berita yang disajikan itu sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi wilayah. Kondusivitas wilayah dan keamanan wilayah sangat tergantung dari berita yang disajikan. Selain itu, untuk mewujudkan TNI prima, khususnya sinergi dan terintegrasi dengan semua pihak, khususnya awak media. Pihaknya juga menegaskan siap menerima konfirmasi dari awak media 24 jam. Rai Suwantara, Bali TV. Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas capaian sektor pangan nasional di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden menegaskan bahwa target swasembada pangan yang direncanakan tercapai dalam waktu 4 tahun berhasil diwujudkan hanya dalam 1 tahun. Presiden menyampaikan capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan tim pangan nasional. Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto berkat prestasi membanggakan sektor pangan nasional. Dalam sidang Kabinet Paripurna memperingati 1 tahun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menegaskan bahwa target swasembada pangan berhasil diwujudkan hanya dalam 1 tahun. Lebih cepat dari target awal yakni 4 tahun. Ia menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementan dan tim pangan nasional yang telah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari regulasi kebijakan, intensifikasi lahan, hingga pengamanan ekosistem produksi pangan. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa produksi beras nasional periode Januari-Oktober berhasil mencapai 31.338.197 ton. Angka tersebut merupakan capaian produksi tertinggi sepanjang sejarah sekaligus menandai tonggak sejarah baru sektor pertanian Indonesia. Selain produksi beras yang melonjak, cadangan beras pemerintah juga mencapai stok tertinggi sepanjang masa. Hingga Juni 2025, stok beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton. Selain itu, nilai tukar petani NTP turut meningkat hingga 124,36, yang menandakan bahwa kesejahteraan petani berangsur membaik. Kita juga sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada, ternyata tim pangan kita berhasil insya Allah swasembada dalam 1 tahun.
saudara-saudara. Kita berada di bulan Oktober. Sekarang ini kita punya produksi nasional Januari-Oktober mencapai 31.038.197 ton. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Ya. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun. Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025, juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian nilai tukar petani melonjak ke angka 123, tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Kemudian harga beli gabah kita naikkan ke rupiah 6.500 per kilogram, dan kita telah tegas menindak perusahaan-perusahaan yang nakal, yang main-main dengan harga ini dan menipu rakyat. Beras subsidi ditempel, dijual dengan harga premium. Ini kita tindak keras. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah reformasi di sektor pangan. Menurutnya, reformasi membawa berbagai keuntungan, antara lain mendorong kemandirian pangan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan mencapai swasembada pangan dalam 1 tahun menunjukkan bahwa sektor pertanian kini menjadi fondasi utama ekonomi nasional. Dengan sistem yang lebih efisien, produktif, dan berkeadilan bagi petani, Indonesia membuktikan kemampuannya untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Joli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.